Tapi tak lama dari arah luar pintu, Saki pun datang dan ingin bertemu dengan Yuta. Ternyata, Saki ingin meminta bantuan Yuta untuk mencarikan pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Mendengar hal itu, Yuta menjelaskan bahwa pekerjaan seperti itu sangat sulit ditemukan. Namun, Saki mengatakan bahwa hanya ada satu jenis pekerjaan yang bisa seperti itu. Saki menyebut pekerjaan itu adalah menjadi wanita malam dan melakukan hal itu. Mendengar hal itu, Yuta sangat terkejut karena ternyata Saki pernah bekerja sebagai wanita malam. Namun, sebagai kakak yang baik, Yuta menjelaskan bahwa Saki tidak boleh melakukan pekerjaan itu lagi. Yuta berjanji akan mencarikan pekerjaan sampingan yang lebih layak untuk Saki. Setelah itu, mereka makan malam bersama sambil saling menceritakan tentang diri masing-masing. Saki kemudian mengatakan bahwa alasannya ingin bekerja adalah agar bisa hidup mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Setelah makan malam selesai, Yuta dan Saki pun memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, saat Yuta bangun, ia mendapati Saki telah menyiapkan sarapan yang lezat. Melihat kebaikan Saki, ayah Saichi pun memuji bahwa Saki adalah anak yang baik. Seperti biasa, sepulang sekolah, Yuta bekerja di toko buku bersama Shiori. Namun, setelah mengetahui bahwa Yuta kini memiliki adik perempuan, Shiori bercanda bahwa Yuta punya peluang besar untuk menjadikan Saki sebagai pasangan. Yuta menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak ingin menjalin hubungan cinta dengan adik tirinya sendiri. Tak lama kemudian, waktu pulang tiba. Saat tiba di rumah, Saki sudah menunggu Yuta dengan masakan yang telah ia siapkan. Yuta meminta maaf karena belum menemukan pekerjaan yang cocok untuk Saki. Keesokan harinya, Yuta bangun pagi dan bersiap untuk sekolah. Di perjalanan, Yuta tidak sengaja melihat Saki berjalan sendiri menuju sekolah. Namun, tiba-tiba terjadi insiden kecil karena Saki memakai headset saat berjalan. Yuta memarahi Saki atas hal tersebut, tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah telah memarahi adik tirinya. Hari berikutnya, untuk pertama kalinya, keluarga mereka sarapan bersama di meja makan. Melihat ibu Ayase tampak lelah karena banyak pekerjaan rumah, Yuta menawarkan untuk mencuci pakaian agar bisa meringankan beban sang ibu. Ibu Ayase merasa senang dan bersyukur memiliki anak tiri sebaik Yuta. Setelah sarapan, Saki dan Yuta pergi ke sekolah bersama. Namun, perjalanan mereka sedikit terganggu oleh hujan deras. Dalam perjalanan, Yuta meyakinkan Saki bahwa suatu hari ia pasti akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Siang harinya, ketika Yuta pulang, ia tidak sengaja melihat pakaian Saki di kamar adiknya. Di saat yang sama, Saki datang dan membuat Yuta terkejut. Yuta segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak sengaja melihat pakaian tersebut. Alih-alih marah, Saki memaafkan Yuta dan bahkan membuatkan coklat hangat untuknya di tengah hujan. Namun, Yuta tetap merasa bersalah karena insiden itu. Saat makan malam bersama, Yuta menerima kabar dari ayahnya bahwa sang ayah akan pulang lebih lama karena keretanya terlambat. Setelah makan malam selesai, Saki pergi mandi, sementara Yuta membaca buku hingga tertidur. Tiba-tiba, Saki masuk ke kamar Yuta dengan hanya mengenakan handuk. Ia mencoba mendekati Yuta untuk melakukan hal itu. Namun, Yuta menolak dengan tegas karena meskipun mereka hanya saudara tiri, hal tersebut tetap tidak pantas dilakukan. Di kemudian hari, alasan Saki ingin melakukan hal itu pun terungkap. Ternyata, sejak pertama kali bertemu Yuta, Saki mulai tertarik padanya karena Yuta selalu bersikap baik dan peduli terhadapnya.